Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Sahabat Kreator ya. Nah, oke, di sini kita akan bahas untuk kesalahan YouTuber pemula yang mungkin ya mengikuti teknik-teknik yang namanya adalah upload video, padahal kita hanya memiliki satu HP saja. Nah, jadi ini sebenarnya sangat beresiko, teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan teknik upload video, ya itu memang kita wajib menggunakan akun-akun yang memang benar-benar aktif ya. Artinya ya kita harus memiliki banyak smartphone yang memang akunnya itu aktif. Nah, itu akan lebih efektif ya. Berbeda ketika teman-teman yang hanya menggunakan satu HP ya membuat sebuah banyak email dengan teknik nonton video sendiri masih dalam satu HP, itu ya bisa jadi salah besar teman-teman ya, karena dari HP kita itu ada yang namanya adalah IP ya. Jadi selagi kita masih menggunakan satu HP untuk memanfaatkan ataupun menggunakan teknik upload video yang biasanya banyak juga yang menyarankan seperti itu, kalau hanya kita bermodalkan satu HP, itu teman-teman wajib dihindari ya. Jadi sebenarnya untuk teknik upload video ini ya itu bisa kita gunakan ketika kita memiliki banyak HP dan akun-akun email itu memang akun-akun yang aktif. Nah, itu memang akan lebih efektif. Tetapi kalau kita YouTuber pemula hanya memiliki satu HP ya, itu apakah aman? Itu nggak aman teman-teman ya. Walaupun kita memiliki banyak email dalam satu HP ya, kita bolak-balik kita tonton video sendiri ya, itu nggak bakalan efektif ya, dan itu malah akan merusak performa untuk channel YouTube kita. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi banyak sekali yang menggunakan teknik oplos ya, kemudian hanya menggunakan satu HP saja. Itu beresiko teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ya, kita menggunakan satu HP, kita buat email banyak-banyak, kita nonton video sendiri ya, itu malah kalau menurut saya itu tidak saya sarankan seperti itu ya. Daripada kita nonton video sendiri, kita buat email keluar masuk pakai satu HP sendiri ya, lebih baik kita buat video malah sudah dapat 3 video atau 4 video ya, itu malah bisa menambah penonton murni kita. Jadi maksudnya seperti ini ya, daripada teman-teman nonton video kita sendiri di channel YouTube yang menggunakan email-email yang sudah kita buat di satu HP, itu malah akan beresiko ya. Itu mending kita buat video baru ya, itu malah bisa dapat 3 ataupun 4 video daripada kita nontonin video kita sendiri yang untuk trafiknya itu belum tentu valid ya. Jadi seperti itu. Nah, itu banyak sekali kesalahan YouTuber pemula yang menggunakan teknik upload video pakai satu HP ya. Jadi yang maksimal mereka bisa menggunakan teknik upload video karena mereka memiliki banyak HP dan juga yang memiliki banyak HP, kemudian untuk emailnya ataupun akunnya itu memang benar-benar aktif. Nah, itu yang membuat mereka videonya bisa mendapatkan rekomendasi dengan teknik seperti itu ya, karena mereka memiliki banyak HP. Nah, kalau kita YouTuber pemula yang punya satu HP ya, dengan teknik membuat banyak email ya, nonton video sendiri gonta-ganti akun, kalau daripada saya seperti itu, mendingan saya buat video baru, malah itu bisa dapat 3 ataupun 4 video, malah saya upload bisa dapat penonton alami ya, daripada bolak-balik kita pindah-pindah akun menggunakan satu IP. Itu sangat ya tidak efektif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, di sini ya di YouTube itu ada yang namanya adalah aktivitas tidak valid, dan di sini itu tetap ya, kalau kita masih menggunakan satu HP, kita menggunakan teknik oplos, itu IP kita tetap akan terlihat ya, dan itu nanti masuknya ke traffic tidak valid. Jadi untuk traffic tidak valid merupakan sebuah aktivitas di channel Anda yang tidak berasal dari pengguna sebenarnya ya, atau pengguna dengan minat yang tulus ya. Artinya di sini ya bukan pengguna yang sebenarnya, artinya memang sengaja untuk ya memperbanyak view dengan nonton video sendiri ya. Ini merupakan masuknya ke bagian traffic tidak valid, dan dampaknya ya performa kita juga jelek. Kemudian aktivitas seperti ini mencakup tindakan seperti tidak sah dan juga penipuan ya, atau bahkan tidak disengaja untuk meningkatkan pendapatan iklan ataupun klik iklan sendiri. Itu tidak disarankan oleh YouTube ya, dan ini memang peraturan dari YouTube itu sendiri ya. Jadi itu juga bisa berdampak untuk performa channel YouTube kita rusak ya, ketika kita
menggunakan teknik oplos hanya menggunakan satu IP HP saja ya. Jadi IP HP ini tetap akan terlihat ya. Walaupun kita memiliki banyak email, kita keluar masuk menggunakan channel lain ya, menggunakan selagi masih satu HP itu masuknya aktivitas yang tidak sah, dan itu juga dampaknya ya nantinya video kita ataupun akun kita bisa kena pelanggaran ya. Nah, itu banyak sekali yang dilakukan ya. Berbeda ketika orang tersebut memiliki banyak HP, kemudian juga akunnya juga aktif. Nah, itu mungkin lebih efektif dibanding kita yang YouTuber pemula modal satu HP. Daripada kita menggunakan teknik seperti itu, mendingan kita buat video saja ya, buat video setiap hari, maka penonton alami akan datang ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk sekedar informasi saja, agar nanti juga nggak salah ya buat teman-teman semua, biar nggak terkena pelanggaran. Oke, nah di sini sebagai referensi saja saya masuk ke bagian channel saya yang sudah dimonetisasi ya, dan ini sebagai referensi saja kepada teman-teman. Nah, intinya ketika ingin ya video kita juga bisa mendapatkan rekomendasi, saran dari saya fokus pada satu niche konten ya, dan ini merupakan sebuah channel saya yang sudah mendapatkan monetisasi. Dan di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi kita masuk ke bagian pendapatan, ada 14,21 dolar. Jadi untuk pendapatan dari YouTube ini mengikuti kurs dolar. Jadi kalau kurs dolar naik, maka penghasilan akan naik. Jadi kalau $1 untuk saat ini 16.400 ya kalau nggak salah, kalau belum turun ya. Nah, tinggal teman-teman kalikan saja 14.000 dikali 16 ya. Nah, seperti ini cara ngitungnya, 14.000, $14 dikali 16.400 ya, 16,4 seperti ini. Jadi ini setara dengan 229.000 ya. Nah, itu penghasilan dari channel YouTube ini nggak begitu besar ya. Tetapi ketika kita rajin, konsisten, kemudian fokus pada satu niche, insya Allah ya pendapatan kita akan naik. Nah, untuk total penghasilan sendiri nanti teman-teman bisa masuk ke aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini ada sekitar 1.300.000 ya. Dan ini sudah masuk dalam ambang batas minimal pembayaran ya. Intinya ya buat teman-teman ini sebagai referensi saja ya, agar teman-teman juga bisa semangat lagi. Walaupun kita bermodalkan HP, kita juga bisa mendapatkan penghasilan seperti ini. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari channel YouTube tidak instan dan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, ini ada 1.300.000, kita cek di bagian lihat aktivitas seperti ini. Nah, ini real buat teman-teman semua. Jadi walaupun bermodalkan HP dan juga bermodalkan paket data, kita juga bisa mendapatkan penghasilan ya. Ini penghasilan terima pembayaran antara Juli tanggal 21 sampai Juli tanggal 25 ya. Periode penghasilan 1 Mei 2024 sampai 28 Juni 2024. Nah, ini real ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi itu saja. Jadi kesalahan YouTuber pemula ya yang mengikuti teknik oplos ya, kalau menggunakan satu HP itu saya sarankan tidak usah ya, karena itu dampaknya traffic tidak valid, bisa jadi ya akun kita susah mendapatkan monetisasi ataupun performa dari channel kita akan jelek. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.